abolisi ini, ya. Dan saat ini lagi ada pemrosesan untuk administrasinya. Hari ini yang kami dengar bahwa Kepresnya akan dikeluarkan hari ini. Semoga proses administrasi ini bisa berlangsung lebih cepat. Karena harapan kita siang ini Pak Tom bisa keluar dari sini. Nah, tadi juga pihak Rutan sudah menyampaikan mereka menunggu juga dari Kejaksaan. Nanti Kejaksaan diharapkan bisa datang ke sini untuk mengurus administrasinya dan bisa pengeluaran Pak Tom. Nah, kaitan dengan abolisi ini, perlu kami sampaikan, ini bukan kaitan mengakui kesalahan. Karena memang Pak Tom tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak ada yang perlu diakuin. Gitu. Tapi kaitan dengan abolisi ini adalah mengesampingkan proses hukum itu karena demi kepentingan politik. Jadi Pak Tom juga tadi menyampaikan ya, ini semua berkat dukungan dari masyarakat, dari semua media, dari semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh akademis, ya guru-guru besar yang telah ada ratusan yang membuat amicus curiae, dan juga Pak Tom juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Kepala Negara yang telah mengambil kebijakan ini dan kepada kawan-kawan di DPR. Seperti itu. Berarti proses hukumnya gugur semua Bang, termasuk banding? Ya, otomatis dengan abolisi ini semua menjadi dikesampingkan, menjadi gugur. Tapi yang paling penting adalah ini bukan mengakui kesalahan. Jadi memang tidak ada kesalahannya Pak Tom dalam proses ini. Apakah pengacara juga melihat kalkulasi politik ke depannya Bapak? Karena ini juga menjadi kritisi banyak orang. Ya, kalau hitung-hitungan politiknya ya kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu ya. Itu silakan ke para politisi. Tapi paling tidak peristiwa ini terjadi karena dukungan masyarakat. Begitu besarnya dukungan masyarakat yang memperhatikan kasusnya Tom Lembong. Karena kasus Tom Lembong ini bukan hanya kasus yang akan menimpa Tom Lembong, tapi akan mampu menimpa semua masyarakat Indonesia. Jadi tetap kita mengharapkan ada pembenahan, ada perbaikan. Walaupun Pak Tom Lembong masalahnya sudah selesai, tapi pembenahan dan perbaikan di proses penegakan hukum ini harus tetap berjalan. Seperti itu, tambahan Pak Dodi. Penegasan aja berarti selesai sholat Jumat, Pak Tom bakal keluar Pak ya? Ya, harapan kita begitu. Jadi kita mohon dukungan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk supaya mempercepat proses ini. Karena ingatlah bahwa jangankan 1 hari dalam tahanan, 1 detik pun dalam tahanan orang tidak akan senang. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau memang nanti Kepresnya sudah ditandatanganin, tolong mohon dibantu supaya administrasinya bisa cepat dilaksanakan. Bang Ari, ini terkait dengan surat Kepresnya ada informasi nggak sih Bang terkait nanti jam berapa bakal disahkan secara pasti terkait surat Kepres ini di istana nantinya Bang? Kami secara pasti tidak mendapatkan kepastian, tapi kami mendapat info, ada beberapa info bahwa siang ini bisa selesai. Pukul berapa siang ini Bang? Kita belum tahu jam berapa, tapi info dari kawan-kawan di DPR menjelaskan bahwa siang ini bisa selesai dan Kepres itu bisa dilanjutkan oleh Kejaksaan dan Menteri yang membawahi lapas. Ya? Ini kan sudah ditiadakan berarti apa Bang? Ini kan sudah proses hukum sepanjang lebih dari 8 bulan bisa dibilang begitu. Apakah ada langkah hukum untuk kepada penyidiknya? Ya, Pak Dodi. Iya, dengan adanya pengenyampingan proses hukum, maka pemerintah ternyata dengan adanya abolisi ini sebagai bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yang telah melakukan pengawasan, ya, pengawalan terhadap jalannya proses hukum terhadap Pak Tom Lembong. Nah, dari pendapat-pendapat masyarakat yang memperhatikan proses persidangan, disimpulkan bahwa memang pemerintah melihat adanya tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan. Nah, dengan hal ini Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menciptakan rasa tenang, rasa keadilan, sehingga dengan demikian maka doktrin-doktrin hukum yang kemarin hendak diimplementasikan, ya, semuanya menjadi batal, dan dengan demikian ada kepastian hukum ke depan bagaimana mengenai penilaian tugas-tugas penyelenggara negara di dalam menerapkan kewenangannya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Panis, panis. Ya, iya, ini secara otomatis terrehabilitasi, secara otomatis tadi kan diselesaikan. Luar biasa dulu guys, satunya Bang.
Palanya ya, pala. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak, suaranya Pak. Wih, HP itu. Sudah. Diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong, ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu. Baik, Benny, demikian tadi kalau